Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Hari ini live dari Semarang. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang Jago. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Karena kemarin itu belum jelas soal saya, kamu, ternyata itu enggak di apa ya? Orang itu enggak tahqiq ya. Tahqiq itu mengidentifikasi langsung. Kayaknya problem kita itu di sana ya. Banyakkan kata-kata yang kita ucapkan itu masih levelnya level taklid. Padahal kalau kita bahas ilmu tentang nafs, itu tidak boleh ada yang taklid. Yang boleh taklid itu ilmu-ilmu sejarah, ilmu bahasa itu kan harus taklid. Tapi kalau nafs itu tidak boleh ada yang taklid. Dia harus tunau gitu ya. Kita punya masalah di situ. Karena masalahnya di situ, kita balik kembali ke dissolving ego gitu ya. Kita ulangi lagi, kita ulangi kembali. Jadi ini dissolving ego sesi apa? Ribbon ya. Oke lah, kita ribbon aja udah. Kita lanjut dari awal lagi ya. Tapi gak akan sama dengan yang sebelumnya. Karena kan di Europe terus. Di Europe tuh dievolusikan terus-menerus. Ini kita mulai pagi ini ya. Yang punya buku Dissolving Ego dioret-oret lagi. Dibuka. Bukunya dibuka ya. Kita mulai lagi dari awal, tapi mungkin ini akan lebih cepat ya, lebih cepat dari tahun kemarin. Semua kehidupan mencerminkan evolusi kesadaran ya. Jadi semua yang punya nafs itu mengalami evolusi kesadaran. Semua yang punya nafs itu mengalami evolusi kesadaran. Nafs itu kan punya kesayaan. Dan semua makhluk itu punya kesayaan. Semua makhluk itu punya kesayaan. Ya, maksudnya semua kehidupan ini kehidupan dalam pengalaman kemanusiaan. Itu mengalami evolusi kesadaran. Bukan kehidupannya malaikat maksudnya ini. Kita kan nggak tahu malaikat itu mengalami evolusi kesadaran apa enggak gitu. Bisa jadi. Kita nggak tahu, nggak punya ini pengetahuan tentang itu. Maksudnya hal ini kehidupan dalam pengertian tuh yang bisa disadari oleh manusia kan. Dari level bakteri hingga level pencerahan. Jadi bakteri itu dia kesayaannya itu ada, dan kualitas kesayaannya itu dia hanya bisa merespon lingkungan kimiawi ya, bakteri itu. Dia nggak bisa dia merespon lingkungan kimiawi, atau mungkin di bawahnya lagi ya, kayak sinyal gitu ya, elektromagnetik bisa merespon dia. Tapi kalau dikasih bahasa, dia nggak ngerti, nggak punya kemampuan untuk menyadari bahasa, karena memang level kesadarannya tidak untuk ke sana gitu. Jadi bakteri sel tunggal itu 1 dalam kesadaran Hawking, 10 pangkat 0. Itu kan berarti 1. Yang pencerahan itu 10 pangkat 1000. 10 pangkat 1000 ini LOC 1000
itu nafs yang sudah berada pada tataran mengalami kehadiran kesempurnaan Tuhan gitu. Jadi semua kesadaran itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Semua yang memiliki nafs itu mereka mengalami kehadiran Tuhan. Jadi LOC 1000 itu bukan Tuhan, kehadirannya yang maha sempurna. Ada teman saya ini berarti udah Tuhan. Tuhan ngawur ay. Makanya itu dibaca bukunya. Nabung. LOC 1000 itu kehadiran Tuhan itu sempurna pada jiwa, pada nafs. Nah, dalam konteks budaya, LOC 1000 itu levelnya level musyahadah. Musyahadah itu ayatnya itu Al-Baqarah 115. Ini teman-teman yang suka ngaji ya. Yang nggak suka ngaji silakan dibaca bukunya Hawking tentang pencerahan level sempurna. Ini yang suka ngaji aja ya. Maksudnya itu yang terbiasa ngaji kan ayatnya iki. Dia ayatnya itu kalau level sempurna itu level musyahadah. Itu dia wazhullah. Jadi cirinya apa? Innallaha wasi'un alim. Ilmunya itu luas. Luas. Itu ciri-ciri mau musyahadah itu. Ilmunya luas. Jadi semua kehidupan itu ekspresi kehadiran Tuhan. Ekspresi kehadiran Tuhan. Nah, kehadiran cahaya Tuhan itu bukan tanpa tatanan. Dia punya tatanan prosedur. Prosedurnya itulah yang kemudian itu disebut Asmaul Husna. Huwanya itu. Jadi Asmaul Husna itu prosedur kecerdasan ilahiyah. Jadi kalau kamu mau Jadi kalau misalnya kamu mengalami masa lalu yang buruk dan itu selalu terngiang-ngiang, kecerdasan ilahi yang bisa melakukan itu, prosedur ilahiyah untuk menghilangkan gambaran wajah buruk namanya itu ar-rauf. Ya seperti itu, Jadi kesempurnaan Tuhan itu terperagakan melalui prosedur. Jadi yang suka berpikir tanpa prosedur itu mengalami ilusi keilahian. Wong Tuhan aja pakai prosedur kok. Ini malah mau pakai instan. Ya itu jadi seluruh kehidupan ini mencerminkan evolusi kesadaran, artinya mencerminkan, ini kan bahasa objektif. Bahasa tahkiknya itu mencerminkan kehadiran cahaya Tuhan. Kan gitu. Hadirnya cahaya Tuhan itu kan menyebabkan evolusi kan. Tapi karena ini bahasa objektif, Tuhannya itu ya bahasa budaya orang barat memang begitu. Budaya orang barat itu logikanya logika objektif. Semua kehidupan mencerminkan hadirnya cahaya Tuhan. Kan enak ini. Tapi karena orang barat, semua kehidupan mencerminkan evolusi kesadaran. Apalagi itu. Mikirnya kan. Kan enak semua kehidupan mencerminkan kehadiran cahaya Tuhan. Nah, kita yang di timur tuh lebih enak yang begitu daripada semua kehidupan mencerminkan evolusi kesadaran. Nah, tapi itu memang jiwanya orang sana begitu. Jiwa yang objektif. Tapi harus dipahami bahwa Hawking itu objektif. Dia sifatnya tahkik. Tahkik itu berarti dia mengetahui melalui identifikasi langsung. Itu tahkik. Mengetahui melalui identifikasi langsung.
Mengetahui melalui identifikasi langsung. Identifikasi langsung inilah yang kemudian tuh dulu kita sebut apa ya? Cool. Perintah identifikasi langsung itu cool. Identifikasi langsung itu cool. Kemudian taklifnya jadi kola. Kan gitu turunannya itu. Perintahnya itu cool. Berapa banyak ayat di Quran yang itu cool? Kamu udah lakukan belum? Belum loh. Mau perintah itu kan perintah ya Mas ini ya. Ya. Cool itu perintah. Perintah. Identifikasi langsung. Identifikasi langsung. Temukan langsung. Tapi nggak ada yang ditemuin. Dihafal-hafalin coolnya. Tapi coolnya nggak dikerjain. Loh, ini aduh. Ya, ini bagus nih ya. Tahqiq itu secara etimologi bisa diartikan sebagai verifikasi atau realisasi. Berasal dari kata yang sama dengan kata hak. Tahqiq tidak hanya berarti kebenaran, memahami kebenaran, sebenarnya mengetahui dia. Mengetahui. Bukan understanding, tapi to know dia. To know. Ya. Karena kita ini memahami itu belum tentu dia mengetahui langsung. Oh, masih pakai pinjam teori ternyata. Pemahamannya itu hasil ngutang. Ngutang teori. Itu belum cool. Belum cool. Berapa? 2 tahun lalu itu kita kata yang perintah cool itu 280-an. 200 lebih lah, 280 cool itu. Itu sudah dilakukan belum? Dulu kan pernah. 200, saya ingat itu 280-an. Itu sudah dikerjain belum? Wong perintah kok malah dibaca. Wong disuruh lari, baca perintahnya, ayo lari. Yang dilakukan kan mesti lari. Malah dia baca ayo lari, ayo lari. Itu kan mirip anak SD yang orang Madura itu. 1, 2, 3 lari. Oh, kamu nggak lari, saya nomor 4 katanya. Iku orang Indonesia, iku beragama model gitu. Kenapa kamu nggak lari? Loh, saya kan nomor 4, tadi yang disuruh lari nomor 3. Masya Allah, kata gurunya. Aduh. Itu ada di ini kan, viral kan. YouTube itu. Nah, 332 kali cool itu anak Ustadz Gilman. 332. Udah belum itu dilaksanakan? Itu seperti ayo lari, malah dia baca ayo lari, ayo. Bukan itu maksudnya, lari lah. Mau perintah kok dibaca, dikerjain perintah itu. Nah, 332 kali. Ini nanti itu bisa, kalau kul tuh bisa kasaf muain tuh dia deh. Nah, dia bisa jelajahi kul. Kita aja dulu kayak pernah ya yang kul-kul itu. Ya, dicari kita filenya lagi. 2 tahun. Nah, jadi ya semua kehidupan mencerminkan kehadiran cahaya keilahian. Dan itu di dalam cahaya keilah. Jadi kehidupan itu kan sudah 3 lapis. Lapis ide, lapis polanya, lapis materialnya. Halik, bari, musawir. Kan selalu bertingkat seperti itu, apapun itu. Ada sumber idenya, itu kan holiknya kan. Sumbernya. Lalu dari sumber itu membentuk jadi pola, itu jadi bari. Pola itu kemudian tuh pola itu kan namanya form. Kalau dalam bahasanya Hawking itu bari itu form.
Form, bentuk, alam bentuk. Lalu musawir itu alam bahan. Jadi dari sumber menjadi bentuk, itulah kemudian menjadi prosedur Asmaul Husna. Lalu dari situ menjadi bahan. Holik, bari, musawir. Oke, itu ini ya. Kemudian, Scott Jeffrey, penulis buku ini maksudnya. Yang kemudian sekarang itu dia murtad dari kelompoknya Hawking. Yang nggak murtad ya. Dia kemudian itu melawan Hawking. Dan buku ini itu terbit setahun setelah Hawking meninggal. Jadi ini nggak dibaca Hawking. Tapi dia bilang, saya itu menghabiskan berapa tahun saya sama Hawking. Nggak bisa kalian, saya menemukan itu. Ya anggapnya Hawking itu tidak konsisten. Ya ada unsur itu juga memang sih. Makanya Scott Jeffrey ini kemudian tuh melawan Hawking. Melawan Hawking, dia menulis bukunya itu. Saya sebut murtad ya ini. Di komunitasnya Hawking. Scott Jeffrey. David R. Hawking. Dia menulis biografinya Hawking. Ini juga kemudian dia menulis buku untuk menandingi Hawking. Power versus Truth. Jadi untuk menandingi Hawking. Dia banyak kritik lah ya. Ini menguji. Dia melakukan dekonstruksi ya. Dekonstruksi. Banyak, tapi di sini dia salah satu kelemahan Scott Jeffrey itu, kelemahan total, salah satu kelemahan, dia kemudian tuh menyerang Hawking pribadi. Padahal Hawking itu sudah bilang, kalau saya melakukan kalibrasi, lalu keluar hasilnya itu bukan pendapat pribadinya Hawking, tapi itu hasilnya itu proses metodologi gitu. Itu Hawking disclaimer dulu. Mungkin si Scott Jeffrey ini nggak baca. Pas gak masuk. Hawking itu nulis, saya melakukan kalibrasi apapun itu, dan keluar hasilnya itu bukan tanggung jawab Hawking. Hasilnya itu tanggung jawab metodologi yang digunakan oleh Hawking. Nah, dia nyerang Hawking. Hawking kan diserang di barat. Kok bisa? Kucing itu LOC-nya 500, sementara Aristoteles 499. Kok bisa lebih tinggi dengkuran kucing? Itu kan pertanyaan orang barat kan. Ya ini kurang ajar ya. Kucing kok iso opo, kok iso 500. Maksudnya itu 500 tuh. Kucing itu yang paling murni mengekspresikan kehadiran cahaya Tuhan dibanding Aristoteles. Nono lo maksud telur. Nah itu masuk di otaknya kita. Tadi otaknya orang barat nggak masuk. Jadi kucing itu kalau mendengkur itu, dia mengekspresikan kehadiran apa? Mendengkur itu berarti itu cinta Tuhan yang apa? Dengkuran kucing. Ayo. Albir. Albir. Kenapa kok kucing itu disebut albir? Albir itu cinta Tuhan yang hadir untuk mengoreksi. Jadi ada istilah birrul walidain. Lah kucing itu dengkurannya mengoreksi sistem tubuh.
Yang stres-stres dengan kurang kucing, yang insomnia, jadi nyenyak tidur kan bir itu. Ya benar Hawking jane. Sementara kalau baca filsafat Aristoteles itu mumet. Ya, kalau baca filsafat kan mumet. Biar cepat 500 anjingnya dikelonin, nah? Ya nggak bisa. Itu hanya mengoreksi yang nature kan. Wong kamu ndak 500 tuh karena pengingkaran penyangkalan kok. Nggak bisa dikoreksi penyangkalan itu. Harus tobat. Jadi kucing itu nggak bisa bikin kamu beriman. Tapi kalau bisa Tapi kalau saraf-saraf kepalamu konslet itu bisa diperbaiki dengan suara kucing. Maksudnya kan gitu. Iki malah mau pingin klonin anjing biar cepat sembuh. Enggak gitu. Masalahnya kan jiwa kita itu mengalami ilusi keilahian. Nah, ilusi itu kemudian itu sudah menjadi kebenaran. Lah kan nggak bisa dikoreksi sama dengan ukuran kucing. Nggak bisa. Imam iki gawe fatwa. Biar cepat 500, ayo anjingnya dikelonin. Iki membuat orang nggak ikut MTLO saya gitu ku. Nanti beli anjing semua ini Mas Imam. Nah, Indonesia ada apa-apa Mas Imam tanggung jawab ya. Ya, Indonesia ada apa-apa pokoknya Mas Imam tanggung jawab. Menyarankan ayo beli anjing. Albir itu yang kurang kucing itu bir. Sama dengan teorinya Al-Halas ya. Apa itu? Nasud sama lahun. Itu mungkin bisa diini lagi ya. Apa itu? Nasud itu Tuhan mempunyai sifat kemanusiaan. Manusia mempunyai sifat ketuhanan. Itu yang perlu bahasanya mungkin yang perlu di itu ya. Ya harus dirapikan. Oke, jadi tapi kita nggak usah inilah ya, nggak usah soal Scott Jeffrey Hawking mau berkelahi itu ya sebab hantama ya siapa-apa. Podo lanange. Wes silakan aja wes, podo lanange wes. Podo hebat ya, tapi kan maksudnya kita tahu juga lah konfliknya itu. Tapi saya kira itu sebenarnya kesadaran itu nggak perlu konflik. Di sana itu konflik karena memang budaya objektif itu. Mereka itu punya budaya objektif. Biasa itu guru sama murid itu saling hujat itu membuat mereka sehat gitu. Tapi kalau kita itu kayak nggak sehat kalau lihat itu. Langsung jantungan. Ini kurang ajar ini. Murid ini nggak bir. Tapi Hawking paling nggak memberikan nilai ke Scott Jeffrey itu. Dia telah mengembangkan tugas maha berat. Ini kan tulisannya Hawking kan. yakni menggambarkan inti pemahaman yang muncul di sebenarnya bukan inti ya, tapi gambaran inti ya. Jadi menggambarkan inti. Jadi gambaran itu kan potret. Artinya dia kehebatannya Scott Jeffrey itu dia bisa menyusun kata-kata kuliah-kuliah Hawking itu menjadi dikumpulin menjadi kategori ya, dikategorikan pada level tertentu gitu, per level progresif seperti itu. Sehingga kemudian tuh kutipan ini merupakan langkah-langkah inspiratif bagi yang berjalan. Yang nggak berjalan tuh nggak ada gunanya sama sekali. Tidak hanya inspiratif, tetapi juga bisa transformatif. Transformatif itu dia berarti connecting the dot. Jadi misalnya gini, kamu yang sudah terkoneksi gini sama sini. Baca kutipan Hawking, kamu tahqiq dengan kutipan itu nanti bisa gini. Itu transformatif.
Dan itu memang proses transformasi itu pada akhirnya mendekatkan pada pencerahan. Sebenarnya semua orang itu kalau dikasih umur 1.000.000 tahun itu tercerahkan semua, nggak ada yang tak tercerahkan. Kalau dikasih umur 1.000.000 tahun. Ini kan hanya soal waktu, kecepatan menghubungkan titik dengan titik yang lain, kan? Hanya itu aja. Gitu. Hanya soal waktu. Masalahnya kan kita tidak punya umur sepanjang itu. Umur kita paling ya 120 gitu ya. Begitu. Itu pun kalau belum terkena diabetes. Kalau kena diabetes bisa sembuh, bisa ke situ lagi. Ya, kalau bisa memulihkan kencing manis ya 130. Karena perjuangan jiwanya itu recovery-nya bolak-balik. Kali lagi coba kali. Tapi kalau bakal recovery dibagi 3, 120. Berarti seperti kan. Oke ya, jadi ini Hawking justru memberi kredit positif kan ke Scott Jeffrey. Entah bagaimana mereka bisa. Tapi memang itu ciri khas orang Barat. Murid yang cerdas tuh kalau bisa ngebantai argumentasi gurunya kan di sana. Kalau di sini itu kita murid yang kayak begitu dibilang kualat, durhaka gitu. Beda budaya. Beda budaya. Beda budaya. Nah kita ini kan nggak boleh kayak gitu. Kalau di sana itu memang ya semakin membantah gurunya itu semakin cerdas. Jadi daripada kamu bantah Tuhan, mendingan bantah gurumu. Ya. Lebih selamat keduanya kan. Mungkin gitu filsafatnya orang sana. Daripada kamu membantah Tuhan, mendingan bantah gurumu, kan itu lebih selamat. Ya kan. Kalau di sini kan nggak ada yang dibantah karena nggak punya guru, nggak punya Tuhan. Punyanya hanya ego yang mutlak kan. Ya hanya punya ego yang mutlak. Ya, egonya yang mutlak itu ya gurunya, ya Tuhannya gitu. Kayaknya sih gitu di Indonesia ini. Sudah maha sempurna ego itu. Maha sempurna ego dengan segala hasratnya. Jadi ini menerangi sepenuhnya, memahami ya, sepenuhnya salah satu dari langkah-langkah ini menerangi semua langkah lain. Jadi kalau misalnya ya tak contohin, maksudnya Hawking itu kan, oke, misalnya kamu baru menghubungkan dua ini. Dari dua ini kan yang bisa kamu lihat terdekat tuh paling ini. Setelah itu kan tidak bisa lagi, terhalangi tembok. Tapi karena kamu sampai di sini, kamu bisa melihat lebih jauh lagi. Berarti kan yang dilihat itu sebesar luas ini kan, berarti sampai sini. Itu kalau lihat ke kanan. Kalau lihat ke kiri sampai sini. Kalau lihat ke bawah sampai sini. Kalau lihat ke atas sampai sini. Itu kan maksudnya itu menerangi semua langkah lainnya kan. Sehingga jadi nantinya utuh. Ini merupakan perjalanan agung. Itu mungkin Isra Mi'rajnya jiwa. Tapi kalau di sini transendensi itu dianggap beban banget. Nggak dianggap sebagai perjalanan agung. Nyesal banget Isra transendensi. Nyesal, senyesal-nyesal. Itu pemane. Hawking menganggap bahwa hal yang semacam ini itu merupakan Isra Mi'raj agung gitu. Kalau di sini transenden itu dianggap dihukum gitu. Dianggap diadili gitu ya. Itu perbedaannya. Hawking versus Jeffrey, Ibnu Hajar Asqalani versus Zakaria Ansori. Ya, biasa kan dalam tradisi ilmu itu biasa.
Jadi ya teman-teman yang mengikuti TBP itu dianggap perjalanan agung. Jangan dianggap itu akan dihukum mati. Perjalanan agung karena itu mengangkat jiwa para pembaca dari hubu dunia. Kalau gini ngomong hubu dunia, dari keduniawian. Aplikasi aja yang di ini. Kok nggak masuk-masuk orderannya? Kok nggak gacor ya akun gue? Kok nggak profit trading? Malas transcendensi. Jadi mengangkat jiwa, nafs yang membaca itu dari arah duniawi. Duniawi itu kan pemenuhan diri. Ke realisasi dari kemuliaan Tuhan. Bayangin Hawking ngomong gini. Sama temanku dibilang gak sunat loh, aku terima ini api loh ini. Mengangkat jiwa dari duniawi, terkubur dalam kegelapan, dalam ilusi keilahian paling berat, dimensi ketiga, menuju kemuliaan. Transendensi dikira ngebuka aib. Ya, jadi ini teman-teman yang ikut transendensi itu perjalanan mirot. Untuk arah jiwanya itu dari keduniaan menuju ke keilahian. Menuju dari ilusi keilahian menuju peragaan keilahian yang sempurna. Berdimensi 10. Sampai dimensi 10. Itu pengantarnya aja bagus. Nggak bosan saya bacanya. Nggak bosan. Pagi ini itu dulu ya. Itu dulu. Nanti besok kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Bagi teman-teman, besok ya, tapping for healing. Oke, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.